Ya, halo, balik lagi sama gue Aca. Mungkin seperti udah dilihat di judul dan thumbnail, di sini gue akan bikin mungkin videonya singkat aja terkait dari pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang banyak ditanyakan di video gue yang ini. Ini gue bikin sebenarnya udah lama ya videonya, tapi entah kenapa baru ramenya sekarang dan banyak yang mempertanyakan cerita gue tentang pengalaman gue yang bisa daftar di beberapa instansi ketika eh, melamar sebagai CPNS itu dipertanyakan gitu. Mungkin di sini gue akan jelasin berdasarkan data juga biar tidak dianggap bohong karena beberapa komen ada yang menganggap gue bohong terkait dengan cerita gue itu. Ya, ini ada salah satu contoh komen yang mempertanyakan emang bisa CPNS melamar di dua instansi sekaligus dan lulus di kedua-duanya. Setahu gue nggak bisa gitu. Mungkin gue akan mulai dari perjalanan CPNS ya, mulai dari sebelum CAT sampai setelah CAT biar clear gitu ceritanya. Ada baiknya kita tahu dulu gimana perkembangan seleksi CPNS dari sebelum maupun sesudah sistem CAT diberlakukan ya. Dari beberapa artikel yang udah gue browsing-browsing dan gue baca, menurut gue artikel ini yang lumayan komprehensif informasinya, jadi gue pakai dari sini aja. Nah, dari artikel ini dituliskan sebenarnya kalau untuk yang CAT ini dia sudah diamanahkan di peraturan perundang-undangan, kemudian sistem CAT itu sudah dilakukan penelitian, kajian dan lain-lain mulai dari tahun 2004 sampai dengan 2005, kemudian di tahun 2009-nya ini diresmikan gitu. Kemudian 2010 ini sistem passing grade mulai diterapkan dan CAT-nya ini sudah mulai diuji coba atau digunakan dalam seleksi CPNS. 2010 sampai dengan 2012 itu kan ada moratorium CPNS ya gitu. Nah, kemudian ada CPNS-an lagi itu ada di tahun 2013 dan di sini mulai si CAT ini mulai dipakai di banyak instansi untuk seleksi CPNS-nya. Ini mungkin gue rangkum lagi cerita perjalanan gue ikut CPNS. Itu ada di tahun 2010. Waktu itu seleksinya masih pakai LJK, jadi benar-benar manual, belum pakai CAT sama sekali. Dan ini masih dimungkinkan satu peserta CPNS itu bisa lebih mendaftar di lebih dari satu instansi pemerintah gitu karena ya ini masih manual ya sistemnya gitu. Kemudian di sini dia moratorium antara tahun 2010 sampai dengan 2013 dan di 2013-nya ini diadakan kembali tes CPNS dan ini sudah mulai menggunakan sistem CAT tapi juga ada beberapa instansi yang menggunakan LJK gitu. Nah, ini dia masih dimungkinkan untuk mendaftar lebih dari satu instansi pemerintah tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nanti mungkin gue akan jelaskan ya. Dan di tahun 2014-nya ini sudah diberlakukan CAT dan pelamar hanya diperbolehkan untuk mendaftar di satu instansi pemerintah, namun mereka bisa memilih 3 formasi jabatan. Nah, ini mungkin nanti akan gue jelaskan lebih detail juga di belakang. Ya, sekarang gue buktiin kalau cerita gue di video yang lagi rame tentang CPNS itu bukan hoax atau karangan gue aja. Ini gue sudah ambil berita dari website resmi Kemenpan RB. Logonya udah baru, tapi ini beritanya masih ada nih berita yang lama tahun 2013 terkait dengan tes CPNS dengan LJK selesai dilaksanakan. Tapi kita bisa lihat di dalam beritanya ini disebutkan bahwa
pelaksanaan tes CPNS tahun 2013 ini menggunakan dua cara, yaitu menggunakan CAT, tapi ada juga instansi yang masih menggunakan sistem LJK gitu. Jadi yang CAT ini belum semuanya, masih kurang dari 100 instansi pemerintah, sedangkan yang menggunakan LJK ini masih banyak banget, masih 200 lebih instansi pemerintah. Nah, di mana untuk tes CPNS yang menggunakan LJK ini dilaksanakan serentak tanggal 3 November. Dan ini ada berita lain yang gue ambil dari website resminya Kemenpan RB juga. Kalau tadi gue sudah sampaikan bahwa di tahun 2013 itu untuk instansi yang pakai sistem LJK atau manual itu diselenggarakan di satu hari yang sama di tanggal 3 November tahun 2013. Nah, yang instansi yang menggunakan CAT walaupun cuma sedikit jumlahnya, itu mereka jadwalnya beda-beda. Kenapa? Nah, di sini ada keterangan dari orang Kemenpannya ya, gitu. Eh, Untuk pusat dalam sehari yang bisa ikut tes dengan menggunakan CAT itu ada 700 orang, sedangkan yang daerah hanya 150 orang per hari. Jadi misalnya kalau di total itu ada 800 orang, itu bisa dites di hari yang sama, tapi kalau lebih dari 800 orang itu harus dites di hari yang berbeda karena satu komputer hanya bisa menguji 5 orang per harinya. Jadi memang sistemnya mungkin belum sempurna untuk yang CAT di tahun 2013 ini. Dan ini ada berita lain juga terkait dengan CPNS 2013 dari websitenya Kemenpan RB. Di sini juga bahkan sudah dinyatakan peserta CPNS itu mungkin mengikuti tes di instansi lain karena rata-rata peserta mendaftar di beberapa instansi. Ini ada pernyataan resmi, ada di websitenya mereka. Dan ini ada salah satu pernyataan juga gue ambil dari forum CPNS di Kaskus. Waktu zaman itu sih Kaskus tuh masih ngehits banget ya untuk pertukaran informasi terkait CPNS itu santer banget ada di media ini. Gue nggak tahu sekarang apakah masih ada forum seperti itu di Kaskus apa enggak gitu. Tapi ini kita bisa lihat nih dari BMG 1006. Dia sendiri menyatakan ini tanggalnya September, 14 September tahun 2013. Dia juga bilang gitu, setahu aneh kalau yang via LJK emang gak bisa double, yaitu kan karena tesnya di tanggal yang sama gitu. Nah, kalau instansi via CAT kayaknya aneh juga lebih dari satu. Dan ini masih gue ambil dari salah satu user di Kaskus juga, Novi Kaira. Ini ada di tanggal 15 Januari 2014, dia cerita tentang pengalaman ikut CPNS di tahun 2013, di mana dia juga menyampaikan bahwa yang bersangkutan nih, Mbak Novi ini lulus di dua instansi sekaligus di BNP 2 TKI dan BNN. Gitu, jadi gue nggak bohong ya, apa yang gue ceritain di video gue memang itu real apa yang terjadi. Dan ini untuk penjelasan yang seleksi CPNS 2014. Tadi di awal gue udah bilang kalau di tahun 2014 itu kita sudah mulai dibatasi bahwa satu pelamar CPNS cuma bisa mendaftar di satu instansi pemerintah aja. Tapi di 2014 itu masih dibolehkan walaupun kita daftar cuma boleh di satu instansi tapi kita bisa milih 3 formasi jabatan gitu. Ini ada peraturannya, udah gue bukain, Permenpan nomor 17 tahun 2014. Ini bisa di browsing juga ya. Masih ada kok peraturannya karena gue juga baru download. Ini kita lihat ke sini. Nah, ini di bagian F, huruf E. Kalian bisa baca sendiri. Terkait dengan seleksi CPNS, di sini ada klausul peserta hanya dapat mengikuti seleksi pada satu instansi dan dapat memilih 3 jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama pada instansi yang bersangkutan. Nih. Ya, jadi kalau kembali ke pertanyaan, emang bisa
daftar CPNS di lebih dari satu instansi? Jawabannya ya bisa, tapi dulu, tidak sekarang. Karena di tahun setelah 2014 itu kan ada moratorium ya, dan baru ada lagi 2017 kalau nggak salah, dan itu sudah diberlakukan satu pendaftar CPNS hanya bisa mendaftar di satu formasi dan di satu instansi saja gitu. Alasannya apa? Ya, mohon maaf nih, saya juga nggak tahu gitu. Jadi mungkin bisa di browsing sendiri atau ditanyain gitu ya ke instansi yang menyelenggarakan CPNS gitu, karena mereka yang punya jawabannya. Ya mungkin cukup sekian video gue kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.